Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan di kesempatan malam hari ini, saat ini, dan sekarang, saya ingin memberikan tata cara untuk menyedot atau menarik sebuah pusaka atau benda pusaka. Apa kabar para sedulurku semuanya? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan, waluyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan yang sudah mensubscribe, like, serta memberikan sodakohnya kepada Saumas 81 dengan cara mengklik kolom yang bertuliskan terima kasih dan men-sharekan video dari Saumas 81. Pula secara pribadi mengucapkan matur suwun sangat, mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jaman terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Dalam pengambilan sebuah pusaka itu terkadang ya para sedulur itu tidak sembarangan, harus memiliki suatu latar belakang spiritual terlebih dahulu. Contoh ya, sebelum kita bisa berlari, setidaknya dulu selagi kita masih bayi, merangkak terlebih dahulu, terus merambat dari satu tempat ke tempat yang lain, akhirnya bisa berdiri, berjalan, dan berlari. Begitu juga dalam spiritual para sedulur, harus merasakan panas perihnya weteng, puasa ini puasa itu, menahan melek, dan lain sebagainya. Jadi tidak mudah dalam arti tata cara ketika diberikan langsung bisa dipraktekkan, tidak seperti itu. Tapi kita sekedar untuk mencoba sebagai suatu pengetahuan, mangga silakan. Saya akan berikan sesuai dari pengalaman saya pribadi. Walaupun sejujurnya saya tidak pernah untuk menarik atau menyedot sebuah pusaka. Walaupun mengetahui di mana pusaka itu berada, tetapi saya tidak pernah untuk mengambilnya karena saya menyadari bahwa benda-benda tersebut ditanam di suatu tempat oleh orang-orang tua kita yang soleh dan soleha, para leluhur-leluhur kita. Setidaknya mereka memiliki peran di alam semesta ini sebagai bentuk keseimbangan alam. Bukankah seperti itu ya para sedulur? Bijaksana, bijak sini. Cara menarik benda pusaka bisa dilakukan oleh siapa saja. Kuncinya hanya keberanian dan keyakinan. Proses ritual penarikan benda pusaka butuh ketenangan dan konsentrasi. Dan ingat, yang penting jangan serakah. Karena nanti keseimbangan alam kita terganggu. Bukankah seperti itu ya para sedulur? Kalau diambil semua ya nanti ada konsekuensinya kepada manusia itu sendiri, sudah pasti itu para sedulur. Jadi berhati-hati ya dalam bermain goib ya. Cara atau langkah yang dilakukan adalah yang pertama, yakini para sedulur di suatu tempat terdapat sebuah benda pusaka. Bisa di rumah tua peninggalan Belanda misalkan, di rumah-rumah sakit tua yang sudah tidak terpakai, di lapangan luas, di pohon-pohon yang menurut sedulur memiliki pusaka atau ada benda pusakanya,
atau di kuburan-kuburan keramat, di sungai-sungai, di mana saja Pak. Silakan. Kalau menurut sedulur atau kata orang di situ ada, silakan. Tinggal pertanyaannya, sedulur bisa melihat benda pusaka itu apa tidak secara goibiahnya dalam penglihatan sedulur sendiri? Belum bisa. Ini katanya di sini ada. Nah, di sini repot sedulur. Cuman coba praktekkan saja. Ketika sedulur tidak bisa merasakan atau tidak bisa melihat di mana benda pusaka itu, coba sedulur, mudah-mudahan cocok ya. Untuk membuka radar, sedulur tinggal mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 3 kali dalam 1 kali napas, lalu tiupkan ke tangan, buka radar. Coba cari. Jika jari kita terasa ada getaran-getaran dan di situ getarannya kuat, mungkin di situ ada para sedulur. Dicoba ya. Kalau para sedulur belum yakin, dan untuk meyakinkan bahwa di situ ada, mangga silakan. Dekatilah tempat tersebut dengan subhanallah, jatuh para sedulur. Ampura. Baik, dilanjut para sedulur. Dekatilah tempat tersebut. Lalu para sedulur uluk salam. Karena kita harus memakai adat. Kembali lagi bijaksana dan bijaksiniah para sedulur. Jika para sedulur mencarinya di sebuah kuburan, uluk salamnya yaitu Assalamualaikum ya sahib hazal maqam. Jika tidak ada kuburannya, seperti di tanah lapang, di sungai, di rumah-rumah tua, ucapkan salam Assalamualaikum ya man harosa hazal makam. Nanti seolah saya bantu ditulis melalui video. Lalu para sedulur duduk atau berdiri silakan, serileksnya sedulur, konsentrasi penuh, lalu bertawasul kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada para malaikat-malaikat, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan juga kepada para leluhur-leluhur yang ada di tempat atau wilayah yang sedulur akan lakukan sebuah ritual penarikan pusaka. Berikan Al-Fatihah kepada beliau, lalu juga kepada makhluk gaib, baik yang halus maupun yang kasar. Mangga silakan. Setelah itu, setelah bertawasul, para sedulur memagari tubuh sedulur. Karena apa? Biasanya akan terjadi benturan. Contoh ya, kita kan mau mengambil. Kalau mengambil kan ada sesuatu yang memang bukan hak kita. Kita mengambil, dan biasanya benda tersebut sudah pasti memiliki tuan atau dalam arti penghuninya. Jika mau diambil, pasti mereka juga tidak terima, pasti akan bertarung ya para sedulur. Nah, pagari tubuh kita dengan cara, kembali lagi, surat Al-Ikhlas 3 kali dalam 1 kali nafas, lalu usapkan dari kepala sampai ke bawah, sampai ke kaki ya para sedulur. Baca surat Al-Ikhlas 3 kali, tiupkan ke tangan, lalu diusap dari kepala sampai ke kaki. Lalu membaca ayat kursi 1 kali, dan salamun kolami robi rohim ke depan, salamun kolami robi rohim ke kanan, ke belakang, dan ke kiri. Berarti 4 kali ya kalau sedulur. Paham ya, untuk memagari diri seperti itu ya. Lalu setelah itu berdoa pakai bahasa Indonesia ya, beli papa. Silakan yang dimengerti aja. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah izinkan saya dan ridhoi saya untuk melihat pusaka dan memiliki pusaka tersebut. Mangga pakai bahasa Indonesia seperti itu juga tidak apa-apa. Atau membaca doa yaitu Bismillahirrahmanirrahim, kaf ya ain sod
ha mim ain shin qaf kumitu wa kumitu. Insya Allah nanti saya tulis biar lebih jelas ya para sedulur. 3 kali dalam 1 kali nafas. Diulangnya yang tadi ya. Nah, nggak mau milih yang pertama atau yang kedua silakan. Yang penting yang namanya doa dimengerti oleh para sedulur sendiri dan yakini bahwa doa itu mustajab. Ya. Setelah itu para sedulur berzikir. Sebelum berzikir yaitu membaca 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Istighfar 3 kali. Lalu membaca hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Lalu ya Allah ya mubin, ya Allah ya mubin 11 kali. Dan wiridkan bismillahirrahmanirrahim 1001 kali. Kenapa bismillah? Karena pengalaman dari Kanjeng Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, yaitu ketika mengirim surat bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya memakai bismillahirrahmanirrahim 1001 kali. Yang yakin dan yang kuat keyakinannya, insya Allah jika terlihat sebuah benda bersinar atau sedulur melihat pusaka tersebut, lalu para sedulur kunci agar pusaka tersebut tidak lenyap atau hilang. Kunci untuk doa mengunci dari sebuah pusaka itu yaitu sirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah, af'aldullah, wujud, 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 biwujudillah kun fayakun. Lalu para sedulur silakan untuk menutup pusaka tersebut ketika sudah menampak dan sudah mewujud ke dunia ini, ditutup dengan kain. Jangan diambil secara langsung dengan tangan kasar ini, karena apa? Sifatnya bendanya itu pasti masih panas para sedulur. Jadi para sedulur siapkan kain, dan ketika sudah mewujud benda pusakanya, silakan para sedulur tinggal tutup dengan kainnya. Tunggu beberapa saat, baru para sedulur ambil melalui media dari kain tersebut perantaranya. Mudah-mudahan berhasil ya para sedulur. Silakan untuk mencoba, belajar, yang yakin dan yang pasti harus bersuci dan berwudu terlebih dahulu. Beribadah yang kuat kepada Gusti Allah agar apa? Agar menambah keimanan kita kepada suatu zat yang diciptakan oleh Allah di luar dari penciptaan manusia itu sendiri. Kula mohon ampura para sedulur jika ada suatu muna lan munikula dalam hal memberikan keterangan yang kurang dimengerti, silakan para sedulur bisa melalui komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab. Itu saja para sedulur. Kula pamit lan mohon ampura ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.